tadi kita itu kan sudah belajar tentang etika dan keterbatasan KA. Yuk kita refleksikan ya, gimana tadi pembelajarannya sudah Bapak. Boleh. Berkenalkan tadi sama Bumi ya. Tadi kan kita belajar yang pertama keterbatasan dari KA ya. Ternyata KA itu tidak sepintar yang kita pikir, karena KA itu kan terbuat dari mesin yang didapatkan dari input yang didapatkan dari manusia juga kan. Nah, ada banyak keterbatasan, karena keterbatasan dalam hal kreativitas. KA itu tidak memiliki kreativitas sendiri. Kita bisa lihat seperti di contohnya tuh, kalau kita membuat gambar ya, pakai Gemini ya. Kita kan bahasa Indonesia ya, kita orang Indonesia ya, jadi Gemini ya. Pakai Gemini itu, kalau kita menuliskan buatlah gambar mendongeng, anak mendongeng Indonesia. Nah, saat itu yang ditunjukkan adalah gambar anak yang sedang mendongeng, tapi dia hanya membawa dua boneka tangan, cuma jenis seperti yang gitu. Itu kan tidak terlalu menunjukkan bahwa anak itu sedang mendongengkan. Bisa aja kan cuma action seperti itu. Apalagi dengan menggunakan bajunya itu khas Thailand, tambah tidak menunjukkan bahwa itu adalah anak Indonesia. Berarti kan kreativitasnya itu tidak seperti manusia. Kalau kita kan manusia lebih kreatif ya, otomatis. Yang kedua itu adalah keterbatasannya di pemahaman kontekstualnya. Walaupun KA sebentar apapun tidak akan bisa seperti manusia dalam memahami segala sesuatu. Kita diberikan makna digunakan, dan itu yang jadi keterbatasannya ya. Terus yang ketiga itu KA tidak memiliki perasaan. Dia tidak akan tahu bagaimana perasaan manusia. Selain dari keterbatasan itu juga yang kedua adalah keterbatasan dalam bidang data, limitless dalam bidang data. Kalau data KA tidak banyak, otomatis hasilnya juga tidak akan sebaik yang kita inginkan. Data itu kan mereka belajar dari berbagai macam data. Jadi ini yang menjadi kekurangan dari KA. Nah, otomatis berarti KA itu punya dampak ya Bu, dampak dari keterbatasan itu. Dampaknya gimana? Tadi sudah disebutkan 3 kekurangan dari KA ya Bu. Jadi untuk di sekolah saya sendiri itu dari keterbatasan itu menimbulkan dampak kadang terjadinya bias gitu. Saya pun menjadi selektif dalam menggunakan KA karena pengalaman pada keterbatasan KA yang tadi dalam sebutkan itu. Contohnya pada penggunaan chatbot. Ada beberapa rekomendasi pembelajaran yang tidak dapat saya gunakan karena tidak sesuai dengan kondisi nyata di sekolah saya. Hal ini menunjukkan KA itu masih memiliki keterbatasan dalam datanya. Berarti tadi kan belajar prinsipnya ya Bu. Kalau menurut Bu Umi sendiri gimana nih prinsip-prinsip yang harus kita gunakan sebagai landasan etika dalam menggunakan KA? Kalau kita penerapannya di sekolahan. Kalau menurut saya itu ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama itu transparansi, bahwa setiap keputusan yang dihasilkan KA itu harus dapat dijelaskan dan dipahami oleh manusia. Contohnya itu saat memberikan soal dari KA, nah dalam penerapannya sebagai guru kita juga harus mengecek keakuratan soal sehingga tidak ada soal yang jawabannya bias maupun keliru. Dan yang kedua itu adil dan non-diskriminasi. Dalam penciptaan KA, semuanya berdasarkan data yang diinputkan. Data tersebut tergantung oleh siapa yang menginputnya. Oleh karena itu, terkadang data itu menciptakan bias yang tidak adil dan diskriminatif, meskipun KA tidak menginginkannya. Tetapi KA adalah mesin yang belajar dari data. Oleh karena itu, saat kita memberikan pengertian dan penjelasan kepada siswa sehingga tidak terjadi pola pikir yang diskriminatif. Seperti itu ya Bu Umi ya, bahwa kita berarti perlu etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial ya.
Karena kalau kita tidak memiliki etika dalam kecerdasan artifisial, maka semuanya akan goblok gitu kalau bahasa Jawanya nggak sih Bu? Jadi akan hancur gitu. Makanya kita harus benar-benar baik dalam menggunakannya. Itu kan Betul sekali. Juga kita juga tetap harus pengawasan dalam siswa, jangan sampai dengan adanya KA ini akan menggeser kita sebagai seorang pendidik gitu Bu. Kalau menurut Bumi gitu. Kalau menurut saya juga kita harus melindungi data pribadi kita, jangan sampai data pribadi kita itu nanti bisa tersebar begitu, dan jadi kita itu tidak ada privasinya. Jadi seperti itu ya yang kita pelajari hari ini, berarti ternyata KA itu luar biasa dan kita juga harus melakukan pengawasan yang luar biasa. Kita harus melindungi data diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?